Tiro aku, wasono aku. Maksudnya gini maksudnya. Jadi Nabi Muhammad dulu, Muhammad bin Abdullah, itu juga hijrah. Yang dia laku. Ini perang laku. Hijrah. Juga topo, juga poso, juga top poso. Poso. Poso kelahirannya, dan kemis. Ya kan? Citra dia ya poso kena kemis. Nah itu salah enggak, itu benar. Tapi yang realnya, sejatinya, poso, aku ya poso. Poso ini kelahiran. Anda sekalian, awakmu ya poso, poso wetonmu dhewe-dhewe itu. Aku wong Jawa sendiri. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan seperti ini, siapakah Nur Muhammad itu? Nah gini, jadi Nur Muhammad itu adalah nurnya, cahaya Allah. Allah itu sendiri yang ditancapkan pada setiap insan, setiap manusia, bahkan seluruh alam ini ada Nur Muhammadnya. Itulah. Nah kalau sehingga nek ini ADW ya Nur Muhammad itu ya Allah sendiri itu. Nah, kita ulas dulu dari awalnya kita lahir di dunia ini bareng dengan sedulur papat 5 pancer. Nah yang pancernya itu sendirilah yang dinamakan Nur Muhammad. Nah kita sudah 8 bulan itu ditiupkan ruh yang Nur Muhammad itu. Nah di situ setiap manusia punya, setiap baik itu orang Kristen, orang Hindu, orang Islam, orang Jawa juga sama. Mereka tidak ada bedanya. Sebenarnya ya sama. Kalau kita mau munculkan roh itu ya mesti lebih ke KPI. Kita bisa minta kapanpun, sawaya-waya. Nah, cara wong Kristen itu ada istilahnya yang ngarani, dia memanggilnya itu Roh Kudus. Sehingga dia biasanya Roh Kudus datanglah sama kita, minta langsung ada keajaiban dari sunamban langsung selesai apapun permintaannya. Bahkan kita ada pengakuan dosa seperti itu sama ya berarti. Nah kalau di Islam ya Muhammad itu sendiri namanya juga Muhammad kita, Rasul kita. Nah Muhammad ya Allah kata Allah sebut sembarang pun penyebutannya boleh apa wae oleh. Jadi gitu. Nah Jawa ada istilah apa ya sama. Berkilafi sama. Jadi itu kalau saya ini ada ini udah saya sendiri. Jadi kita itu punya ibaratnya Tuhan itu memberikan aplikasi pada kita, aplikasi seperti handphone. Jadi Tuhan handphone di situ satu perangkat handphone itu ada nyawanya, ada berarti apa ya, satu perangkat itu penuh lah. Nah, itu tetap sinyalnya tetap pada Allah itu sendiri. Nah kalau di sini Nur Muhammad itu ibaratnya gini, di situ ibaratnya gini loh, kita itu sebenarnya zat itu sendiri ya. Jadi begini, kalau Allah itu ada gini ada gambaran itu gini, ibaratnya ini ada di sini, di sana ada bulan di atas, di bawah itu ada ember ya. Selama ini kita pakai presentasi seperti itu. Jadi ember itu ketika bening airnya, maka cahaya yang di atas itu bulan itu yang ada di situ. Tidak. Nah di situ kalau dengan apakah itu bulan? Ya bukan, itu yang tapi bulan ya kayak itu persis sehingga
itu diberatkan kita juga kalau kita bersih. Bersih dalam arti ya bersih ya suci. Kita nendo Islam itu ibaratnya kita hanya percaya pada Allah saja. Selainnya tidak ada. Lebih ngeri lagi, ya percaya pada pekerjaan, percaya pada apa ya, pada siapa di dunia ini. Konco, pada sopo pun yang bergawe gitu, itu semua tidak ada sebenarnya. Nah itulah yang dinamakan kita memberi pelajaran itu adalah dalam bentuk syariat hakikat. Nah, syariat itu alam nyata ini yang sebenarnya tidak ada. Yang ada yo di sana hakikatnya itu. Jadi kalau kita bekerja sebenarnya, menurut kita bekerja sing bayari ya yang kita pekerjakan, misalnya seorang guru ya dibayar pemerintah, misalnya kita petani itu dibayar petaninya. Nah sejatinya ya tidak di situ. Sejatinya ya wis Gusti Allah dewe. Kita tanpa itu pun diberi. Tanpa itu. Nah kalau itu juga nyambung juga gitu. Nyambung itu berarti hakikatnya kita semua ini wis nyambung tok sampai Gusti Allah itu. Kita selesai. Semua urusan kita apapun. Dan itu diriwayatkan kenapa kalau anak kecil itu sering terjadi ya ketika kita kecelakaan. Banyak kan hari ini terjadi banyak kecelakaan, satu keluarga ada anak kecilnya biasanya selamat. Enggak, ya karena mereka masih bersih. Jadi masih nyambung ibaratnya sama. Jadi kalau anak kecil itu gini loh, ibaratnya ketika nek wong Islam itu ketika kita mau ditiupkan ruhnya, ruh itu disumpah dulu, dijanji dulu, dibaiat. Apa gue cek patuh sampai aku jange. Ya mesti patuh kan, nek gak patuh ya wis gak dilepokne. Maka ketika sudah ya wis oke patuh ambil Gusti Allah, maka dia lahir. Nah, ketika sudah lahir, nah, wis akhir balik, wis dewasa, lah itu lupa. Ibaratnya wis kotor. Ketika kita sudah akhir balik itu ngerti enek wong itu ayo. Ngerti oh iki api, oh iki elek, itu sudah akhir balik, terus mengerti. Maka disitulah berlakunya ketika kita banyak dipengaruhi dengan nafsu kita, amarah, yaitu setan. Sebenarnya saudara kita, kakang kawah adi hari itu yang nek ojo ngarani. Nah, sehingga ketika kita sudah dewasa itu kita mulai kotor. Kita menjadi ahli hijab nih. Jadi sudah wis gak nyambung maneh. Sinarnya Gusti Allah itu gak nempel. Karena sebenarnya kan Gusti Allah kan lebih dekat dengan urat leher kita. Yes, nyambung. Kayak bahasa aplikasi dari Gusti Allah itu nancep no aplikasinya udah kudu kelihatan di sana. Tapi sehingga nggak kelihatan karena kita sendiri yang membendungnya dengan dosa-dosa kita, hijab kita, dan kita bisanya itu ya mulai ketika sudah kita mengenal baik, mengenal jelek. Nah, nek wong saiki berarti kita sudah dewasa. Nah, itulah kita mulai bertumbuh dosa-dosa kita sehingga menutupi lali sumpah emang akhirnya agak ketemu. Tapi nek bersih yo wes jalur apa keturutan karena kita sudah nyambung tanpa apapun bersih, hanya bersih saja sebenarnya bersifat. Nek agama itu nek orang Jawa itu untuk menuju bersih itu dia menjalankan perjalanan suluk ketemu Gusti Allah itu membersihkan kotoran-kotoran ibarat itu. Jadi sebenarnya ada dan sebenarnya sama persis. Tidak perlu diperdebatkan. Misalnya ada itu, wah itu Nabi Isa kok menjadi Gusti Allah, menjadi Tuhan, bukan Nabi itu kan. Itu sebenarnya kan nek gelem awake menyikapi lebih dekat lagi kan. Ya sajane Gusti Allah ya situ, ya satu Gusti Allah. Karena saja semua yang tidak ada, yang ada hanya Allah dan itu lewang-lewung. Orang sapa-sapa kejaba mung Allah. Yang dimaksud ya bukan tri, enek bapak, enek anak, enek Tuhan Allah, Tuhan Bapa, tidak ada sebenarnya.
Yang dimaksud ya cuman kita karena kita tidak tahu, bukan orang Kristen, ya, sehingga kita mengartikanlah letter luck seperti itu. Sama. Kalau di Islam sebenarnya juga gitu. Sebenarnya di Islam itu ada bahkan ada ibaratnya 4 sebutan la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Ya itu Gusti Allah. Ngeri, tapi kita harus tahu persis dari. Jadi nggak usah mulu-mulu, tapi ibaratnya gitulah. Maksudnya jadi yang dimaksud ketika kita sudah nyambung ya wes Gusti Allah ya di situ. Kita sendiri, Allah sendiri yang bicara, sing berlaku, lainnya tidak ada. Jadi cuma itu bersih, bersih. Dan kita di dunia ini karena kita itu kena hijab, kita kena dipengaruhi hawa nafsu itu dan diperlambangkan dulu. Nabi Adam juga gitu. Nabi Adam dikai swarga, akhirnya dia tergoda, hawa nafsunya tergoda karena wis ngerti bangsa wis swarga wis enak terus. Waktu di apa sih? Waktu itu ya kayak jagung ya ini. Enak rambutnya. Nah itulah bakul di. Jadi kan dimakan aja enak. Ya walaupun itu semua ya wis diatur Gusti Allah, akhirnya diturunkanlah ke bumi. Kenapa ya? Karena semua kan buat biasanya ya memang sebenarnya ya diturunkan ke bumi, cuman kan harus seperti itu sehingga untuk contoh kita semua. Nah, jadi lebih seperti itu, lebih simpel sehingga kita ndak, maksudnya kalau kita tahu ini kita ndak menjustis iko salah, iki kafir dan lain-lain, semuanya sama. Kalau kita nyambung tok sampai Gusti Allah, insya Allah luar biasa benar-benar. Dan ada sedikit tentang hakikat makrifat tadi, syariat dan hakikat tentang apa itu alam nyata dan ini tentang ajaib dan tidak ajaib. Nah, itu kan logika dan kenyataan. Logika dan unlock nengarane apa? Ajaib. Nah ini sebenarnya ya kewaliannya, yang unlogika, yang itu tidak masuk akal dan semuanya milik Allah. Sebenarnya ya yang itu yang nyata, yang real ini tidak nyata. Dan itu yang harus dipahami kita semua untuk kembalinya ke sana. Yang kembali sebenarnya kan roh kita. Kita Nur Muhammad itu yang pulang ke sana menghadap Allah. Tapi kan syariatnya kan jengkang-jengking, itu kan syariat. Ya memang ke sana dia harus itu dulu sama. Kita harus mulai syariatnya. Jika tahu makanya nangan nyambungnya gini-gini. Jadi sudah usah diperdebatkan. Itu masalah sementara Tuhan sendiri, Allah sendiri harus disembah model apa yang kena. Kalau kalau kena dan gitu. Jadi kita tidak perlu. Nah intinya sehingga mau kita wis seperti itu ya mudah banget gitu toh. Dan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan ke sana. Wong Jawa dulu ada istilah muksa, mengai, gak enak dunia, gak enak, tidak ada. Yang ada hanya menghadap. Ada orang sekarang itu misalnya jalan itu jalan dengan jalan apa? Aku tak makan, gak makan, negak diwenehi wong atau barang turun atau wong barang roto sendiri misalnya jam nemu apa tidak dimakan kalau nggak dikasih jalur ya kau nah itu berarti apa ya perjalanan ngarani toriko wong perjalanan itu sih perjalanan saja banyak jalan macam-macam dah. Dan yang benar ya kita memang harus 0, 0, 0. Level 0 bersih, sih cukup. Ketemu Gusti Allah akan dikembalikan. Jadi hanya saja itu seperti ibaratnya itu. Jadi Tuhan itu kelihatan mancar. Lalu bagaimana itu yang tentang selama ini kita akan diganjar? Sekecil biji zarah pun
akan diganjar, dibales. Nah, itu berarti hubungannya piye bersih ya, karena kan kita kan sudah ada nafsu, sudah ada amarah, sudah ada tadi yang mendampingi nek gambare kan nek kene sih gambare sing elek lagi wo, sing tengen biasanya gambare sing baik-baik. Seperti itu kan ibaratnya kan nek wong Jawa ngarani kan kenapa itu identik dengan yang jelek-jelek, yang dibuang itu kakang kawah itu dibuang, yang ari-arinya dipendem di rupa-rupa dan itu sudah ibarat isyarat. Jadi orang Jawa itu sudah luar biasa sebelumnya itu. Dan memang di Jawa ini memang dari namanya saja luar biasa. Jawa, wong Jawa itu ya wong benek, wong Jawa wis. Siapapun bawang luar negeri, bawang Amerika, nek wong Jawa, ya itu ibaratnya ya kita orang Jawa. Justru wong Jawa itu sekarang lali Jawa nih, lupa dengan Jawanya. Wong Jawa barat-barat. Luwes wong Jawa itu enak wong Jawa. Kalau dibalik itu dari baja, wojo. Baja itu kuat. Jadi itulah Jawa, kata-kata Jawa itu banyak mengandung arti. Makanya ada istilah lati, sira apa itu mulut itu siratal mustaqim. Nek salah nek ngomong, yo situlah kita akan hancur gara-gara omongan itu. Kenapa itu, sehingga ini didampingi, mulut ini didampingi dengan wojo kuat pagri. Nah wis tuwek pelat karena wis bolong-bolong untuk sampai tua kembali lagi. Nah itu adalah isyarat yang nyata. Jadi seperti itu. Nah kita kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi ibaratnya hanya dengan bersih saja itu, untuk menjadi bersih itu ya banyak lagi, banyak jalan juga. Mereka menurunkan, Gusti Allah itu menurunkan agama. Ada Taurat, ada kitab itu, kitab dan lain sampai Al-Quran yang terakhir ini. Dan itu memang luar biasa. Sama seperti aplikasi itu ada Pentium itu ada. Kalau di dunia Google itu ada 4G, ada 3G. Nah, gitu. Tergantung kita menyerapnya sampai di mana. Sakti newa itu. Dan Tuhan Allah sesuai apa prasangka hambanya. Prasangkamu, awakmu prasangka piye iku terjadi kun fayakun. Nah, jadi seperti itu. Mudah banget. Nah, cuman hari ini ya salah kaprah orang-orang itu gara-gara sepele, gara-gara apa. Padahal semuanya kalau dilihat lebih dalam lagi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Hari ini banyak orang yang dari Arab itu yang ke Arab-Araban sok Islam. Sebenarnya menurut saya yang menyimpang ya, karena walaupun jadi banyak ngafir nih. Padahal usiku ya gimana, mereka bener kadang-kadang, tapi mungkin mengaplikasikannya kurang pas gitu. Nek Gus Duriku ngomong kemarin itu, Dewi ki hafal Quran Katsir, tapi ngabir ke tambah ngeri, kafir Dewi kata ya itulah. Nah, kita yang harus tahu, karena memang ada beberapa yang tidak disampaikan mungkin, atau kita sendiri yang kurang mereka menggenggam atau gimana. Sejatinya itu tidak diturunkan, sing didol mek sing kulit tok. Dan untuk sana kita harus mungkin sekolah yang tinggi mungkin ya. Jadi gini, sebenarnya gini, kalau Islam itu orang ya identik zakat, sholat, zakat, puasa, wis cukup lah. Tapi mereka kan enggak, hakikatnya seperti apa? Sehingga akhirnya geger. Orang Jawa pun ngarani, itu sing ditutingi apa?
Sing takut asyhadu an la itu kan mereka kan ya karena tidak salah. Karena orang-orang itu 1000% bahkan wis ora ro asyhadu an la ilaha, saya bersaksi bahwa Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dia tidak tahu yang sebenarnya Allah. Karena yang dimaksud nek wong Jawa iku ya kabeh iku namanya saksi iku tahu, harus tahu. Harus tahu yang disaksikan. Tapi kan gak ro. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa saksi tok. Allah nama. Allah ini gak ada wujudnya, ya itu digoleki. Kita harus tahu wujudnya. Sak wujudnya sak nyatane nek wong Jawa. Jadi bantu seluruh apa itu bisa. Sak wujudnya sak nyatane. Nah, itu juga wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejatinya bisa wasyhadu anna Muhammad. Mereka hanya tahu Muhammad Rasulullah itu utusannya Allah, Rasulullah. Tapi kan tidak ngoncei nek ngarani, tidak ngoncei lagi. Bahwa yang dimaksud kenapa Nabi Muhammad itu dulu kok syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak asyhadu anna ana awake dhewe Muhammad ya awake dhewe Rasulullah Allah. Ya karena Muhammad itu ya Nur Muhammad itu. Bahwa Muhammad itu Rasulullah. Ya Muhammad itu juga Rasulullah, Nabi Muhammad itu juga Rasul. Hakikatnya kita sendiri itu utusan Allah. Wa asyhadu anna saya kalian semua anda itu Muhammad Rasulullah, utusannya Rasulullah. Nah, itu sebenarnya. Nah, digoleki memang yo kita harus belajar. Cuman pakemnya di situ. Kita nek bersih, resik. Gak kemiren ke apa selalu saya. Dan itu semua dicontohkan Rasulullah. Diantemi telek juga tidak masalah. Malah setiap hari dikirimi makanan. Bahkan dihujat, bahkan diperangi, terus mau diturunkan nih, malaikat kan berkata gitu, apa lagi mau tak cukup baik anak buahmu ini ojo kan iki mergone turun dina gitu lah. Itulah Rasulullah yang dicontohkan Rasul kita. Nah kalau Muhammad sendiri ya luar biasa, bukan bodoh tapi di atas rata-rata malah semuanya, bahkan Tuhan itu sendiri juga. Kenapa? Ya Muhammad itu kan sudah dekat, bahkan lahirnya pun sudah dibersihkan, bersih, gak ada sedikit pun celah. Sakmun ini lah, itulah orang dijaga. Wong Jawa pun ngarani dikunci ben gak ngomong sembarangan. Bahkan banyak orang Jawa itu sing pinter-pinter, sing longet-longet itu biasanya justru dikunci mereka dikunci, tidak bicara karena ketika mereka muni ngucap terjadilah kun fayakun. Hanya nek bondo melek tok bendina ngomong dan lain-lain, eling-eling angen-angen Gusti Allah, angen-angen sing gawe urip awake dhewe sudah urip seperti itu. Mereka menutup nek dibuka ya wis sak mengone sampai ngucap tok. Wong Jawa itu hati-hati, gak saenake dhewe sampai ngomong tok, hati-hati. Lebih simpelnya sih orang gak pakai paham dulu itu sampai seperti ini, hati-hati nih ngucap, anak wali liwat hati-hati sampai seperti itu. Wali liwat tok terus nyambung, saking nyambungnya wali-wali Allah, apalagi Rasul. Dan itulah sebenarnya yang diturunkan, maksudnya kabel yang disambungkan dari Rasul. Ada tabiin termasuk imam wali dan lain-lain, itu yang sampai ke kita. Nah dari mereka ada yang gak menurunkan atau menutup-nutupi, ya wis kita tutup, kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Itulah kabel kita. Dan Tuhan pun tidak maksudnya tidak sepicik itu. Ya aku nek garo lah yo, awake gak nemu kan yo, itu bisa. Kalau kita memang benar-benar bersih, benar-benar ingin tahu Tuhan, benar-benar merasakan ini semua tanpa
dia, tanpa yang itu tidak ada, ya insya Allah kita akan ketemu dengan sendirinya. Ketemu dengan sendirinya. Yang artinya ada tulus tanpa papan, ada isyarat-isyarat kira-kira ketemu. Tapi syaratnya itu tadi, kita harus bersih. Membersihkannya itu ya kita coba aja lelaku sampai topo. Ada topo menyendiri. Jangan dikira Rasulullah pun dulu bertapa di Gua Hira ada. Itu yang tidak sampaikan. Yang tidak disampaikan sebagian orang, bahkan disalah artikan nang gua itu haram apa jenenge kafir dan lain-lain. Nek ngopong-ngopong menyan, ya, yang mereka sampaikan malah tidak tahu sejatinya atau tidak tahu juga ya, karena mereka harus biasanya orang-orang luar biasa yang ngomong itu surbane dan lain-lain. Mereka tidak tahu sejatinya bahwa Rasulullah. Nah, ini kembali lagi ketika dulu Rasulullah mengatakan berikanlah sholat. Dia caranya sholat nyuntuh aku. Nah, dinceng ambek wong-wong inceng. Oh, nek takiyat iku satu alai ngene. Enak sing maneh udil-udil ngene. Enak sing pakai kunut, enak sing pas gak. Yang banyak disaksikan orang yang itu, yang dilakukan yang itu, sehingga keweger, iki pakai kunut, iki gak, akhirnya rame. Iki pakai udil-udil lagi kok gak, sing sembarang muter-muter, nah itu. Yang dilihat hanya kulitnya, sejatinya enggak. Tiro aku, wasono aku. Maksudnya gini maksudnya, jadi Nabi Muhammad dulu, Muhammad bin Abdullah, itu juga hijrah. Yang dulu laku. Ini perang laku. Hijrah. Juga topo, juga poso, juga poso. Poso kelahirannya dan Kemis. Diterima dewe ya poso kena Kemis. Itu salah enggak. Tapi yang realnya, sejatinya poso, aku ya poso ini kelahiran. Anda sekalian, awakmu ya poso wetonmu dhewe-dhewe. Aku wong Jawa sing duwe ini. Ngendang. Dan Jawa itu lahir dhisik sadurunge Arab. Sadurunge Islam. Nek ngarani Jawa teko etan. Sampai Mekah ngulon wong Islam, sehingga terbitnya dari matahari dulu ke timur. Makanya sebagian orang Jawa itu ngarani wong sembahyang ngadep ngetan, ya bukan ngadep ngetan. Orang Jawa itu ya kiblate agak papat, ya non bisa ngadep yang ya. Cuman kan saya tadi ada misalnya nek wis kantoran itu misalnya ojo ipis ngadep mulon atau ngadep ada tempat-tempat sakral kalau kita sudah masuk di sana. Nah gitu teman-teman, jadi Nur Muhammad itu ya itu yang ditancapkan itu sakral itu masuk itu. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana untuk tahu acaranya itu kok bisa caranya nyambung, misalnya nggak ketemu guru atau gimana caranya. Nah itu nanti ada, insya Allah. Jangan lupa tombol subscribe-nya sehingga sampean kalian semua bisa tahu kita ada acara lagi menyampaikan berikutnya. Ben ngerti sajroning urip, ben ngerti sinau urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.